Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian Al-Ikhlas, Geraha Pesona Ciputat, Tangerang Selatan, Republik Indonesia. Yang saya muliakan Bapak Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusannya dan jamaah sekalian yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Baik, sedikit saya informasikan bahwa kalau mau melihat materi-materi kajian saya, silakan berkunjung ke channel saya di YouTube, Ustadz Arifin Purba Official. Dan rekaman ini pun nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube bagi sahabat-sahabat kita yang kebetulan ada halangan tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like and share, dan itu gratis kok. Memang sudah zamannya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan, bukan takdir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah wahai Muhammad, yang benar itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mau beriman, silahkanlah dia beriman, dan barang siapa yang mau kafir, silahkanlah dia kafir. Jadi pilihan, bukan takdir. Enak ya jadi ustadz ditakdirkan masuk surga? Belum tentu. Kami jangan-jangan udah capek-capek ibadah, nanti di akhirat ditakdirkan masuk neraka. Tidak begitu. Salah itu. Ya, jadi pilihan, mau ikut pengajian silahkan, mau tidak ikut silahkan. Nah, itulah dia. Begitu juga mau ke surga dan mau ke neraka, itu pun pilihan. Di dunia ini kita milihnya. Dan kita yang hadir ini serta yang menonton channel kita ini, berarti dia memilih jalan ke surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa man salaka thoriqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Tuh. Semakin rajin kita menuntut ilmu, semakin akan Allah mudahkan kita ke surga. Tapi kalau ada orang merasa, wah saya udah pintar, saya ustadz, saya kiai, ngapain lagi belajar? Dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Dan tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Nah, oleh karena itu, istiqomahlah kita dalam menuntut ilmu, baik offline maupun online. Baik, pada malam hari ini, tema kajian yang akan saya sajikan adalah sejarah singkat tentang Islam. Ya, dari awal hingga akhir, dari datangnya Islam hingga diangkatnya Islam dari permukaan bumi ini.
Nah, kita harus tahu sebagai wawasan. Ya. Sebagai wawasan panjang memang, tapi bisa kita ringkas berdasarkan hadis. Nah, bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya. Jangan kemana-mana. Perhatiannya maksudnya ya. Baik. Mari kita lihat terlebih dahulu masa sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam jalan sutera yang menjadikan satu antara Indo-Eropa dan kawasan Asia Timur. Jadi dia perlintasan perdagangan. Itu Arab Saudi, Jazirah Arab. Nah, kebanyakan orang Arab ya merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama Kristen dan agama Yahudi. Tapi kebanyakan penyembah berhala. Itu aslinya orang Arab dulu sebelum Islam datang. Kemudian Makkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu. Karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka. Telaga Zamzam dan yang terpenting adalah Ka'bah. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah sudah ada. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Air Zamzam sudah ada. Nah, seperti itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya menguasai Ka'bah. Jadi mereka gantungkanlah berhala-berhala itu di sisi Ka'bah. Seperti itu. Itu sebelum Islam datang. Keadaan di Arab. Nah, kemudian masyarakat ini disebut pula masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat bodoh. Tapi bodoh di sini bukan secara intelektual, namun dalam pemikiran moral. Ya, pemikiran spiritual. Bodoh mereka. Kenapa? Patung disembah. Itu ya. Kemudian warga Quraisy, bangsa suku Quraisy ini terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi. Jadi suku Quraisy di Makkah itu suka berpuisi. Ya, sehingga mereka menjadikan puisi itu sebagai salah satu hiburan di saat berkumpul di tempat-tempat ramai. Makanya setiap pekan nanti ada sayembara puisi. Mana yang terindah, mana yang terbagus, itulah yang digantungkan di Ka'bah. Atau di tempat-tempat mading-mading lain begitu. Nah, Rasulullah nggak bisa seperti itu. Rasulullah nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mulai masuk ya, lahirnya Islam. Nah, lahirnya Islam ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari lahir sampai habis. Jadi begini. Rasulullah SAW satu ketika habis sholat subuh, kemudian Rasul naik ke mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Ini kita agak ke tengah sedikit. Ini kaitannya dengan hadis yang akan saya sampaikan. Nabi ceramah. Terus Nabi ceramah sampai menjelang zuhur. Setelah itu masuk waktu zuhur, semuanya disuruh ngambil air wudhu bagi yang sudah batal. Lalu salat zuhur berjamaah. Setelah salat ba'diyah zuhur, Nabi naik lagi ke mimbar, ceramah lagi Nabi sampai menjelang asar. Kemudian disuruh yang sudah batal berwudhu lagi, salat asar berjamaah. Setelah itu Nabi naik lagi ke mimbar, ceramah lagi sampai menjelang maghrib. Nah, habis sholat maghrib selesai. Ustadz, nggak ada makan siang. Disebutkan dalam satu riwayat itu, ini pernah terjadi sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Jadi daurah seharian. Nah, di antara isi dari ceramah Nabi itu, hadis yang saya sampaikan ini. Nah, menceritakan tentang fase Islam sejak lahir, munculnya Islam, sampai Islam terangkat dari muka bumi, artinya kiamat. Nah, ini kita padatkan dia. Baik, Anin Nu'man bin Bashir, qol,
kunna qu'udan fil masjidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana Bashirun rajulan yakufu hadithahu faja'a Abu Tha'laba al-Husanniyu faqala ya Bashir ibna Sa'din atahfazu haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil umarai faqala Hudzaifatu anna ahfazu khutbatahu. Jadi kata dalam hadis ini dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, kami pernah duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menahan pembacaan hadisnya. Kemudian Bashir menahan pembacaan hadisnya. Kemudian datanglah Abu Tha'labah Al-Kushani dan ia berkata, wahai Bashir bin Sa'id, apakah kamu hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan umara, para pemimpin? Kemudian Hudzaifah berkata, aku hafal ya khutbah beliau. Aku hafal, kata Hudzaifah. Nah, fajalasa Abu Tha'labata faqala Hudzaifatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Hudzaifah, ini isi hadisnya. Takunun nubuwatu fikum masya Allah antakun thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Maka Abu Tha'labah pun duduk. Kemudian Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlangsung masa kenabian di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu Allah mengangkatnya atau mengakhirinya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Inilah fase pertama, kata Nabi, fase kenabian, yaitu fase lahirnya Islam. Nah, mari kita lihat masa awal Islam. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan sesudahnya selama beberapa waktu mulailah Nabi mengajarkan Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. Jadi umur 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi, maka menjadilah sebutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan peristiwa nuzul Quran di Gua Hira. Setelah awal mulanya Islam itu lahir. Ketika itu Nabi berumur 40 tahun. Nah, ini masa matang-matangnya seseorang itu umur 40. Idealnya jadi pemimpin itu minimum umur 40. Karena situ masa matang seseorang. Nah, kemudian setelah 3 tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Makkah, yang mana sebagian menerima dan sebagian yang lain menentang. Ada yang menerima, ada yang menentang, karena terang-terangan. Nah, kemudian pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ini tahun 622 Masehi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu di Mekah ditindas, diteror oleh orang-orang Mekah, yaitu orang-orang penyembah berhala dan sebagainya. Ditindas, ditekan mereka itu. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, nggak nyangka ya Muhammad itu dulu waktu masih muda, umur 25, umur 35, orangnya baik sekali. Sampai-sampai kita kasih gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur. Dan kita jadikan hakim ketika batu Hajar Aswad itu pindah dari tempatnya karena banjir. Akhirnya kita minta kepada dia sebagai hakim. Dan kita semua menerima. Karena sorbannya digelar, diangkatnya batu itu di sana. Lalu setiap kepala suku memegang ujung sorban itu, diletakkan ke dekat
tempat Hajar Aswad itu, lalu Nabi angkat masukkan, semua nerima. Tapi sekarang dia mengaku sebagai nabi. Wah, ini nggak bener lah, begitu kira-kira. Jadi Nabi dianggap pemecah belah. Nabi dianggap orang gila. Nabi dianggap sebagai provokator. Yang mengatakan itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, kemudian di Mekah Madinah ketika itu sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani. Loh, dari mana Ustaz? Dari Palestina. Jadi asal usulnya Yahudi Nasrani itu kan di Palestina. Kenapa mereka datang ke Mekah Madinah? Nah, jadi begini sejarahnya. Di dalam kitab Injil yang asli, Nabi Isa berkata, aku akan diangkat oleh Allah dan nanti kalian akan penerusku adalah bernama Ahmad, nabi terakhir. Nah, dia itu hidup dakwahnya antara Mekah sama Madinah. Makanya berbondong-bondong Yahudi Nasrani dari Israel sana datang ke Mekah ke Madinah selama kurang lebih 400 tahun lah. 8 keturunan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di Mekah Madinah. Ditambah orang musyrik tadi. Nah, kenapa mereka datang ke sana? Karena mereka berharap nabi terakhir itu lahir dari suku Yahudi atau suku Nasrani. Itu harapan mereka, karena selama ini nabi-nabi dari sana. Tiba-tiba Muhammad itu, kata mereka, kok lahir dari orang Arab, suku Quraisy. Mana ada orang Arab jadi nabi? Orang Arab nyembah berhala, begitu. Makanya mereka dengki. Nah, itu mereka juga membenci sebagian besar, sebagian mereka menerima masuk Islam. Nah, ditambah lagi orang-orang musyrik tadi, makanya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Kemudian peristiwa ini disebut dengan hijrah, dan ini merupakan titik awal nanti kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dapat menyatukan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang kaum muslimin di Madinah, dengan orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Sehingga semakin kuatlah persatuan umat Islam. Jadi Rasulullah satukan di sana. Bahkan ya sampai-sampai orang-orang Ansor Madinah bilang, kalau kamu nggak punya rumah, tuh aku punya rumah 2, ambillah 1. Kalau kalian nggak punya kebun, aku punya kebun beberapa tempat, ambillah 1 untukmu, 1 untuk. Sampai begitu orang-orang Madinah itu kepada pendatang. Sampai-sampai yang punya istri, jadi Islam sebelum datang itu ada yang istrinya 10, 15, ada yang 50 kalau yang kaya-kaya. Tapi terlantar. Makanya Islam datang, kalaupun mau istri 4 maksimum. Jadi 4 ini bukan dari 1 ke 4, tapi dari 20 ke 4. Ini kita kan 1 ini. Bukan berarti kita nyuruh ke 4, bukan. Enggak begitu cara berpikirnya. Dari 10 disusutkan jadi 4. Karena sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah sudah seperti itu. Nah ini ya, makanya Rasulullah tekankan kepada Ali, jangan kau poligami anakku Fatimah ya. Begitu. Jadi sebagian sekarang ini maaf ya, ada yang mengatakan ini kan poligami kan sunnah Nabi. Ya, ntar dulu, nggak begitu gampang. Ya tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Jadi tujuan berumah tangga itu adalah sakinah. Ya. Apalah artinya nambah kalau berantakan kan begitu. Kemudian dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam fase awal ini tak terhindarkan terjadinya perang antara Makkah dengan Madinah. Datang mereka dari Mekah menuju Madinah. Perang Badar, perang Uhud, seperti itu. Terkadang umat Islam kalah, tapi mayoritas umat Islam mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena pasukan langit turun. Itu kepada orang beriman itu kalau tulus mereka walaupun jumlahnya sedikit, peralatannya sangat sederhana, ilmu berperangnya pun sangat tidak memadai sekali dibandingkan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Mereka punya pasukan bergajah, pasukan berkuda, senjata pedang lengkap dan sudah terlatih. Tapi kalah mereka. Kenapa? Allah turunkan pasukan langit. Mereka melihat putih-putih begitu. Nah, ini. Jadi inilah ya keadaannya di fase awal ini.
Baik. Nah, kemudian keunggulan diplomasi Nabi Muhammad pada saat itu, perjanjian Hudaybiyah menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Ya, banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik menjadi memeluk Islam, sehingga ketika penaklukan kota Mekah oleh umat Islam tidak terjadi penumpahan darah. Nah ini ya, ketika Nabi Muhammad wafat, hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah mau melaksanakan umroh, haji dan umroh lah ketika itu. Begitu sampai di Hudaybiyah, ditahan sama orang-orang Mekah. Ditahan. Nggak boleh masuk ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, jadi terjadi perjanjian. Muhammad beserta dengan kaum musliminnya, pengikutnya harus pulang ke Madinah. Harus pulang. Nah, itu yang pertama. Tahun depan baru boleh. Nabi Muhammad setuju, oke. Yang kedua, kalau ada selama setahun ini orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah, wajib pulang ke Mekah. Yang ketiga, kalau ada orang-orang Madinah datang ke Mekah, nggak boleh pulang ke Madinah, harus tetap di Mekah. Disetujui semua. Bayangkan, kan secara logika ini merugikan Islam. Sampai-sampai dalam riwayat itu, Umar bin Khattab marah dalam hatinya. Sampai-sampai katanya dalam riwayat itu, ini betul-betul Nabi apa enggak ya? Kenapa enggak dilawan aja? Nah, kata Nabi, ayo kita berangkat pulang ke Madinah. Tidak ada yang mau bergerak. Enggak ada yang mau bergerak. Akhirnya lapor sama istrinya, bagaimana istriku? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, engkau jalan duluan. Nanti kami ngikut. Insya Allah satu-satu akan ikut. Nabi jalan duluan pulang ke Madinah. Makanya ada dam. Karena dibatalkan sudah ihram, enggak jadi dibatalkan, kena dam. Tuh, akhirnya Nabi jalan, istrinya, beberapa keluarganya ikut, akhirnya sahabat juga ikut. Sambil gerutu gitulah. Kenapa kita sudah begini, kalau kita perang kan nanti syahid, kira-kira begitulah. Nah kemudian, setahun kemudian terjadilah penaklukan Mekah. Datanglah puluhan ribu Nabi dengan di Madinah. Di tengah jalan kampung-kampung ngikut, kampung-kampung ngikut. Itu Rasulullah mau pergi laksanakan umroh. Ayo, yuk, ikut, ayo. Tuh banyak 10.000 lebih. Sampai orang Mekah itu kalang kabut, ketakutan. Akhirnya takluklah kota Mekah tanpa perang. Nah itu baru dari situ Umar sadar, ampun ya Allah, ampun ya Rasulullah. Aku dulu sempat berpikir negatif. Ternyata Nabi pulang ke Madinah, ya tidak jadi umroh ketika itu. Tahun depan baru boleh. Itu hikmahnya adanya dam. Nah yang kedua, orang-orang Mekah yang sudah ke Madinah suruh pulang ke Mekah. Nah begitu sampai di Madinah mereka masuk Islam. Pulang ke Mekah ngajarin Islam di Mekah. Nah orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah nggak boleh pulang. Ya kebetulan, kenapa? Mereka sudah Islam, ngajarin Islam. Akhirnya banyaklah Islam di Mekah. Disitulah Umar baru berkata, betul-betullah Rasulullah itu utusan Allah. Minta ampun, minta maaf Rasulullah. Umar bin Khattab. Nah itu ya, makanya ketika Rasulullah wafat, hampir seluruh jazirah Arab itu sudah memeluk Islam. Inilah fase pertama, ya, fase nubuah. Nah kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu masyaallahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian berlangsunglah kekhalifahan menurut sistem kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu dia mengangkatnya bila dia berkehendak untuk mengangkatnya. Jadi penguasa itu kehendak Allah. Semua sampai di Indonesia pun begitu. Ya politik misalnya masa orde lama itu kehendak Allah. Allah angkat berganti orde baru. Allah angkat berganti orde reformasi. Allah angkat begitu terus. Sampai sekarang ini nanti Allah angkat lagi, begitu loh. Jadi pengulangan sejarah dalam hadis ini. Nah, jadi nanti setelah masa kenabian, setelah masa aku ini lebih masih hidup, nanti setelah itu nanti akan ada masa kekhilafahan menurut sistem kenabian.
Sekehendak Allah. Berapa lama? Sekehendak Allah itu berlangsung. Kalau Allah menghendaki nanti selesai, selesai. Nah, mari kita lihat fase kedua ini, yaitu kekhilafahan menurut sistem kenabian. Dari mana mulainya? Jadi disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Khalifah Al-Khulafaur Rasyidin ini memiliki arti pemimpin yang baik. Diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Jadi itulah fase yang kedua, ya. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Banyak pemberontakan. Nah, Abu Bakar meredam. Ini namanya fase kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib berhasil memimpin bala tentara dan kaum muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam, terutama ke negeri Syam, ke Mesir dan ke Irak. Nah, bahkan ada kata sampai ke Asia Tenggara. Bahkan ada yang sampai ke Barus. Makanya dalam Quran disebutkan ada Barus, Kapul Barus. Di sana itu menurut pakar sejarah Islam pertama sampai itu di Barus. Nah, itu ada teori mengatakan demikian. Nah, itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Disebar itu para sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 661 Masehi karena ada upaya pembunuhan. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Nah, tetapi menurut sebagian ahli sejarah, begitu Ali meninggal, orang-orang mengangkat Hasan. Ya, kan anaknya Ali ada dua, Hasan dan Husain. Maka diangkatlah Hasan bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW, sebagai khalifah kelima, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sebagian ulama, sebagian ahli sejarah mengatakan, ya, ada 5 khalifah itu. Setelah Ali meninggal, Hasan naik. Nah, setelah sekitar 6 bulan, tapi cuma 6 bulan dia, Khalifah Hasan ini terjadi 2 kepemimpinan. Yang satu di Kufah dipimpin oleh Hasan, yang satu lagi di Damaskus dipimpin oleh Muawiyah. Karena ketika itu juga antara Muawiyah sama Ali juga sudah perang itu. Ya, Muawiyah mengangkat diri sebagai khalifah karena dia menuntut pembunuhan Utsman itu harus diusut. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ya kita tenangkan dulu kondisi politik. Nah, kalau begitu Anda berarti terlibat dalam pembunuhan Utsman, begitu katanya. Terjadilah sampai Ali meninggal. Karena ada orang Khawarij yang ingin membunuh Ali, ingin membunuh Muawiyah. Nah, setelah Ali meninggal, Hasan naik. Nah, Muawiyah tetap bertahan. Sudah siap mereka itu, yang kedua ini siap bertempur, pecah perang besar. Sudah siap masing-masing mau perang antara Muawiyah dengan pasukannya, antara Hasan dengan pasukannya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, kata Muawiyah, kalau gitu kita damai dah. Nih, kata Muawiyah. Kata Hasan, boleh, tapi ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat. Nah, kemudian akhirnya diserahkanlah tahun itu dikenal dengan tahun perdamaian, Amul Jamaah dalam sejarah Islam. Dengan legowo, apa itu legowo? Dengan senang hati Hasan menyerahkan. Sejak saat itu para sejarawan menyebut dengan Muawiyah merupakan peletak pertama sistem kerajaan Islam. Nah, setelah itu ya Muawiyah memegang, tapi namanya bukan khalifah lagi. Sudah namanya Malik, raja. Karena sejak Muawiyah ini nanti terjadinya dinasti kerajaan. Ya, bukan khalifah. Nah, itulah dia pakai fase ketiga sekarang. Summa takunu mulkan addon fayakunu masyaallahu ayyakun
thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Kemudian berlangsunglah kerajaan yang menggigit, mulkan addon, kerajaan atau raja-raja yang menggigit selama kurun waktu tertentu. Jika Allah menghendakinya untuk diangkat, maka Allah mengakhirinya. Nah, fase ketiga inilah yang dinamakan fase dinasti itu. Dinasti apa? Dinasti pertama Bani Umayyah, dipimpin oleh Muawiyah pertama. Selama 90 tahun kurang lebih. Tahun 661 Muawiyah menjadi raja pertama dan mendirikan sebuah kerajaan namanya Bani Umayyah. Bukan khalifah lagi, tapi raja malik Bani Umayyah. Nah, kemudian mempersiapkan peperangan untuk melawan Konstantinopel. Sekarang adalah Istanbul, Turki. Nah, kemudian melakukan penyerangan beberapa peperangan kepada Konstantinopel yang pertama kali, tetapi gagal karena temboknya tinggi sekali. Melakukan penyerangan yang kedua, ya, tetapi gagal juga. Lalu Muawiyah meninggal tahun 680, digantikan anaknya yang bernama Yazid. Nah, inilah ya tentara Muslim kemudian melawan Afrika Utara, orang-orang barbar tahun 700. Tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan yang kita kenal. Jadi Umar bin Abdul Aziz, nah ini dia menjadi khalifah yang sangat luar biasa, terkenal dalam sejarah, sangat adil, sangat tegas. Ya. Ini termasuk dalam Bani Umayyah dia. Kemudian tentara Muslim melawan Nimes di Perancis. Ya. Tahun 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kufah, ya, di tangan tentara Abbasiyah. Nah, ini mulai runtuh dia. Mulai runtuh. Nah, pada tahun 750 Damaskus ditaklukkan oleh tentara Abbasiyah dan runtuhlah kerajaan Bani Umayyah. Runtuh dia. Yang naik sekarang Bani Abbasiyah. Nah, begitu dalam sejarah. Kerajaan Bani Abbasiyah berdiri tahun 752 Masehi. Sebuah kerajaan Bani Abbasiyah. Apa ada hubungannya dengan Ibnu Abbas? Ya, ada keturunannya dia. Ya, pendirian kota Baghdad, kekalahan tentara Abbasiyah di Spanyol. Nah, setelah menjadi kerajaan Abbasiyah tahun 763 Masehi, ya kemudian mengalami kekalahan di Spanyol. Nah, wafatnya Harun ar-Rasyid Al-Amin diangkat menjadi khalifah pengganti rajanya. Harun ar-Rasyid meninggal, maka naik Al-Amin. Ya. Kemudian tahun 814 Masehi terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin yang terbunuh dan Al-Ma'mun yang menjadi khalifah, yang menjadi raja. Ya, Al-Ma'mun naik dia menjadi raja. Tahun 814 Masehi. Nah, kemudian selanjutnya lagi tahun 1055 Masehi, penyerangan tentara Turki terhadap Baghdad. Ya, tahun 1091 Masehi, berakhirnya pemerintahan Islam di Sisilia karena penyerangan bangsa Norman. Tahun 1095 Masehi sampai dengan 1099 Masehi, dimulai pertama kalinya perang salib dan tentara salib mengalahkan Baitul Maqdis dan mereka membunuh semua penduduknya. Jadi yang menang tentara salib ketika itu. Tahun 1144 Masehi, Nuruddin Zengi mengalahkan Edessa dari Tar Christian. Perang salib yang kedua pun berlangsung. Nah, kemudian selanjutnya tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan Baitul Maqdis dari tentara salib. Perang salib ketiga berlangsung. Nah, kemudian direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 Masehi. Nah, kemudian tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol melakukan penyerangan dan penghancuran Baghdad. Ribuan penduduk Baghdad terbunuh, runtuhnya Baghdad, berakhirnya pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Ibu kotanya di Baghdad, Irak. Runtuh. Nah, karena dihancurkan atau diserang oleh Mongol.
Nah, kemudian 1260 Masehi, kebangkitan umat Islam, kaum muslimin bangkit lagi, yaitu kerajaan Bani Mamluk di Mesir, merupakan sebuah pertahanan umat Islam yang ketiga terakhir setelah Makkah, Madinah, dari pimpinan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutuz, ya Al-Qutuz, yang mengalahkan pasukan Mongol di dalam sebuah peperangan di Ain Jalut. Nah, jadi menang lagi kaum muslimin, tapi udah beda kerajaannya, yaitu Bani Mamluk namanya di Mesir. Kalau tadi di Baghdad. Nah, setelah itu barulah muncul kerajaan Turki Utsmani. Jadi Bani Umayyah runtuh, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pun runtuh. Jadi kalau Bani Umayyah tadi sekitar dia 90 tahun dari Muawiyah sampai runtuhnya. Nah, kalau Bani Abbasiyah itu sekitar 900 tahun. Sekitar itu. 900 tahun. Nah, setelah itu runtuh Bani Abbasiyah, lahir kerajaan yang berikutnya adalah Turki Utsmani. Sebuah pemerintahan yang kecil di Turki, di bawah Turki Saljuk didirikanlah di barat Anatolia. Oman satu, makanya Ottoman itu. Tuh, Oman pertama menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang sultan dan berdirilah kerajaan Turki Utsmani yang pertama. Dulu ada sejarahnya itu ditayangkan di TV nasional kita. Ya, kerajaan Ottoman itu. Nah, itu Ottoman pertama di Mesir itu. Ya. Kemudian 1402 ya, Timur Lane, Raja Tartar Mongol menghabisi tentara Utsmaniyah di Ankara. Ya, masih ada sisa-sisanya. Ya, masih ada tentara di Ankara dihabiskan. Di Turki sana. Kemudian 1451 Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemimpin pemerintah, dia yang naik. Nah, kemudian selanjutnya 1687 Masehi wafatnya Sultan Muhammad IV. Ya. Kemudian tahun 1804 Masehi kebangkitan dan pemberontakan bangsa Serbia yang pertama. Kemudian 1815 Masehi, kebangkitan dan pemberontakan bangsa Serbia kedua. Kemudian tahun 1826 Masehi, kekalahan tentara laut Utsmaniyah di Navarino dan pembunuhan secara massal tentara elit Janissary, ya, tentaranya kaum muslimin. Nah, kemudian tahun 1830 Masehi, kemerdekaan Greece dan berakhirnya peperangan. 1853 Masehi, awal perang Crimea, Turki Utsmani Kekaisaran Rusia. Ya, Turki Utsmani melawan Kekaisaran Rusia. Tahun 1856 Masehi berakhirnya perang Crimea. Tahun 1912 Masehi dan 1913 Masehi perang Balkan pertama dan perang Balkan kedua, yaitu terjadi di semenanjung Balkan. Turki Utsmani kalah diserang oleh Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria. Dikeroyok Turki Utsmani. Kalah Turki Utsmani. Nah, kemudian pada tahun 1924 Masehi, kekhalifahan atau kerajaan Turki Utsmani dihapus dan berakhirlah pemerintahan kerajaan Turki Utsmani 1924 kemarin. Habis sistem kekhalifahan, sistem kerajaan. Mulkan Adon itu. Tuh, itu fase ketiga. Dalam hadis itu. Nah, kemudian masuklah fase keempat, kata Nabi. Summa takunu mulkan jabriyatan. Fatakunu masya'allahu antakun. Summa yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha. Kemudian berlangsunglah di tengah-tengah kalian nanti pemerintah yang menindas, diktator, selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki, lalu Allah angkat apabila Allah menghendakinya. Kapan itu? Sekarang inilah. Hampir seluruh dunia bentuk pemerintahan fase keempat ini adalah mulkan jabriyatan. Setelah runtuhnya Turki Utsmani 1924. Dari itu sampai sekarang, entah sampai kapan nanti Allah angkat. Seluruh dunia sekarang. Jadi hukum itu adalah kekuasaan.
Mulkan jabriyatan namanya. Penguasa yang memaksakan kehendak, penguasa yang diktator seluruh dunia. Ini kata Nabi. Saya bukan penyebar fitnah, kata Nabi. Begitu dijelaskan oleh para alim ulama. Fase yang keempat. Nah, kemudian setelah fase yang keempat ini masuk fase kelima. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti setelah itu akan berlangsung kembali kekhalifahan menurut sistem kenabian. Nah, yang dimaksud adalah kekhalifahan Imam Al-Mahdi. Nanti dia setelah fase kita ini nanti yang kelima Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini nanti dia memimpin mengikuti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya manhaj kenabian. Sistem nabi nanti yang dia akan terapkan di dunia. Itu nanti fase yang kelima, fase yang terakhir. Ya. Setelah kekhalifahan Imam Mahdi, selanjutnya nanti ya akan terjadi kiamat kubro. Nah, jadi pertanyaannya, kapankah Al-Mahdi itu datang yang merupakan fase kelima akan memimpin bumi ini? Diterangkan dalam hadis. Kapan datangnya dia? Ini ada keterangan dari Nabi nih. Hadis yang sahih. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu 'inda kanzikum salasatu kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatala'ur rayat as-sud min kibalil masyriq. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak ada 3 orang berperang di dekat perbendaharaan kalian, yaitu dekat Ka'bah, di sekitar Ka'bah, Arab Saudi maksudnya, dan kesemuanya adalah anak khalifah. Ya, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera hitam dari arah timur. Bendera hitam. Kata sebagian pakar, bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah. Ini hadisnya. Fayaqatulunakum qatlan lam yuqtaluhu qaumun thumma dzakara syai'an la ahfazuhu faqal fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Nah, mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Nah, jadi dalam hadis ini ya munculnya Imam Al-Mahdi itu pertama apabila terjadi perang saudara di Arab Saudi. Yang terjadi itu yang dilakukan oleh cucu-cucu dari Alu Saud. Jadi pendiri Arab Saudi itu adalah Alu Saud. Makanya Saudi. Dia punya banyak anak dari beberapa istri. Nah, anaknya itu menjadi raja bergantian. Yang terakhir adalah Raja Salman. Ini yang terakhir ini. Nah, setelah Raja Salman harusnya nanti kembali ke cucu anak pertama yang laki-laki. Tapi nampaknya tidak. Raja Salman suksesi dia kepada anaknya. Maka cucu yang lain ini tidak senang perang saudara. Kapan terjadi? Kalau Raja Salman sudah meninggal. Ketika itulah yang kedua munculnya Al-Mahdi dan kalian berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Nabi bersabda di Arab Saudi sampai muncul salju. Sekarang sudah ada belum salju? Udah banyak. Makanya ulama-ulama di sana yang soleh menangis. Benarlah kata Rasulullah. Padang pasir yang panas kok ada salju. Nah, jadi saljunya udah ada. Tinggal perang saudaranya yang belum. Tunggu aja berita. Begitu terjadi perang saudara. Perang saudara. Raja Salman meninggal katanya ditembak, dibunuh. Perang saudara nanti mereka. Ketika itulah nanti Al-Mahdi muncul. Di mana munculnya? Di sekitar Ka'bah. Dibaiat di situ. Nah, tapi dia
tidak mengaku, saya bukan Al-Mahdi, pokoknya kamu Al-Mahdi. Ciri-cirinya jelas. Nah, akhirnya dipaksa dia. Dinaikkan di atas mimbar yang didorong-dorong itu. Kalau Jumatan kan itu kan ada mimbarnya khotib itu kan didorong-dorong itu di sekitar Ka'bah, naikkan dia, dibaiat. Dipaksa dia. Karena yang betul-betul Imam Mahdi itu dia nggak ngaku, tapi kalau ngaku, sayalah Al-Mahdi, bukan itu. Ngaku-ngaku namanya. Ini dia enggak. Jadi ulama-ulama yang mengangkat dia. Lalu Allah kasih hidayah, petunjuk kepada dia pun siap. Itu ciri-cirinya ya. Jadi perang saudara di sana, kemudian salju. Nah, saljunya sudah ada, tinggal perang saudaranya yang belum. Dalam hadis ini. Nah, baik, kemudian siapakah Al-Mahdi itu? Jadi Imam Al-Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama, gelar sebagaimana halnya gelar khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Jadi Al-Mahdi itu yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah atau diberi petunjuk. Jadi bukan nama orangnya dia, nama gelarnya Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi. Itu bukan nama aslinya. Nama gelarnya. Nama aslinya siapa, Ustaz? Nah, jadi nama aslinya itu ya disebutkan di dalam hadis. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laulam yabqa minad dunya illa yaumun qala zaidatun fi hadisihi la tawwalallahu dzalika al yauma tsumma tafaqu. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya satu hari lagi kiamat, Zaid menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Ya, kemudian mereka bersepakat dalam menyebutkan lafaz. Apa lafaz yang mereka sepakati? Hatta ya ba'asa fihi rajulan minni au min ahli baiti yuati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi zada fi hadisi fitrin yamla'ul ardo kiston wa adlan kama muliat zulman wa jawron. Jadi hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya mirip dengan namaku, nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Dalam hadis fitr ditambahkan, ia akan memenuhi bumi hingga dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan kelaliman pernah memenuhinya. Dalam hadis riwayat Sufyan, beliau mengatakan dunia ini tidak akan pergi, tidak akan kiamat atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nah, jadi dalam hadis ini diterangkan kalau belum muncul Al-Mahdi nggak akan kiamat. Al-Mahdi dulu muncul. Nah, Al-Mahdi ini muncul, tugasnya apa? Mengisi dunia ini dengan keadilan, dengan kebaikan, dengan kenyamanan. Disebutkan dalam hadis lain 9 tahun bersama dengan Nabi Isa. Ya, 9 tahun. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Nah, jadi namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Itu namanya. Ada Muhammadnya atau ada Ahmadnya. Enggak persis banget tapi ada Muhammad atau Ahmad. Nah, seperti itu. Dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Fatimah sama Ali mempunyai anak Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan terus itu namanya keturunan Nabi. Apakah ada keturunan Nabi? Ada. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Ada wa dzurriyyatihi. Berarti ada keturunan Nabi. Ada terus sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia disebut dengan apa istilahnya? Habib ya. Habib. Yaitu istilah saja. Nah, tapi kalau yang pas itu adalah zuriat. Anak cucu Nabi ada. Dan dia dari atau dari garis dari jalur Hasan. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Nah, jadi urutannya begini.
nanti yang terjadi itu, yang keluar pertama itu adalah Al-Mahdi tadi setelah terjadi perang saudara di Arab Saudi. Tapi nggak langsung dunia ini nyaman, tidak. Dia berperang dulu dengan orang negara-negara yang sekitar Arab sampai ke dunia. Nah, pada saat itulah baru kemudian nanti meteor jatuh. Meteor jatuh, kalian kehilangan teknologi, kembali ke zaman batu. Karena internet satelit hancur semua. Hancur, kita gelap 3 hari 3 malam, bahkan sampai berminggu-minggu itu tidak ada matahari nampak. Karena terjadi gesekan antara meteor yang jatuh dengan atmosfer bumi. Terjadi gesekan. Itu mengakibatkan dukhon. Makanya ada surah Ad-Dukhan. Nah, setelah itu kalian kehilangan teknologi. Laptop nggak bisa lagi, semua motor, mobil nggak bisa bergerak karena lengket disebabkan ada meteor itu ada mengandung besi, mengandung magnet, lengket semua. Makanya sekarang ini kita mumpung masih bisa seperti ini, gunakan untuk dakwah. Sebentar lagi nggak bakal bisa dia. Allah jatuhkan itu meteor. Nah, setelah itu kemarau panjang, masa paceklik. Susah makan, semua binatang mati kecuali beberapa pohon-pohon mati kelaparan. Nah, ketika itulah Dajjal keluar dengan sihirnya. Dengan sihirnya dia, dengan zikirnya, dengan bawa makanan. Kalau mau, ayo beriman sama saya kasih. Makanya kata Nabi, menghindar kalian dari Dajjal itu. Lari kalian ke gunung-gunung sana. Karena dia nggak mau datangin tempat yang sedikit-sedikit, tempat yang rame-rame dia datang. Itu. Kemudian si Dajjal ini mengejar pasukan Al-Mahdi. Dikejar sampailah ke daerah Damaskus sana. Di Masjid Amawi namanya. Nggak bisa masuk. Jadi Dajjal ini yang nggak bisa masuk itu pertama Masjid Nabawi, kota Madinah, kota Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sama Masjid Al-Aqsa, sama Masjid Amawi itu nggak bisa masuk. Jaga malaikat. Nunggu di luar dia, di si Dajjal ini. Hai Mahdi, keluar kau, begitu. Ayo kita perang tanding, begitu. Nah, Al-Mahdi dapat hidayah, jangan. Tunggu Nabi Isa turun, maka turun Nabi Isa ke sana. Ketika itu mau salat subuh, silahkan, kata Al-Mahdi, tidak. Engkau pemimpin umat ini, engkaulah sebagai imam. Nabi Isa ikut sebagai makmum. Nah, kemudian setelah selesai sholat, baru biar aku yang keluar, kata Nabi Isa. Nabi Isa yang keluar. Begitu ketemu sama Dajjal, Dajjal mulai badannya meleleh. Kayak garam kena air. Begitu sejarahnya. Akhirnya lari, dikejar. Dipancung kepalanya. Putus. Para pengikut Dajjal akhirnya kocar kacir. Siapa itu pengikut Dajjal? Yahudi. Siapa itu lagi? Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis. Semua. Nah, itu menjadi pengikut Dajjal. Orang Nasrani sebagian besar. Nah, sebagian mereka mengikuti Nabi Isa masuk Islam. Nah, setelah Dajjal hancur semuanya, belum lagi tenang. Keluar lagi nanti Dabbah. Nah, Dabbah binatang melata. Ya'juj Ma'juj, maksud saya, keluar lagi Ya'juj Ma'juj. Manusia yang terkurung di zaman Nabi Zulkarnain. Nah, Allah turunkanlah bala kepada mereka, virus. Akhirnya bermatian Ya'juj Ma'juj. Banyak sekali dia, nggak bisa dilawan. Senjata udah nggak ada kita. Sudah nggak ada senjata teknologi. Jadi Allah nggak izinkan perang dunia ketiga dengan pakai senjata teknologi. Allah turunkan meteor, hancur semua nanti perangnya pakai pedang, pakai pencak silat, pakai ketapel. Nah, belajar ketapel lah sekarang, belajar pencak silat lah sekarang, pakai kuda, begitu nanti. Nah, jadi itulah. Nah, setelah itu semuanya mati, Ya'juj Ma'juj semuanya mati, barulah nanti Imam Mahdi sama Nabi Isa memimpin dunia ini selama 9 tahun. Hujan turun lebat, tumbuh subur lagi, makmur. Luar biasa. Makmur, tapi manusia sudah sedikit karena mati banyak perang. Nah, nggak berapa lama Nabi Isa meninggal, dikuburkan di samping makam Rasulullah. Kemudian nggak berapa lama Imam Mahdi pun meninggal. Digantikan sama asistennya, wakilnya Al-Qahtawi. Nah, setelah meninggal itu juga
mulailah orang Islam murtad, 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 murtad semua, habis orang Islam. Summa sakata, Nabi kemudian pun terdiam. Artinya apa diamnya Nabi itu? Proses menuju kiamat total akan terjadi. Karena kalau satu orang masih bisa mengucapkan kalimat Allah, nggak akan kiamat. Begitu habis orang murtad nggak bisa mengucap Allah, 50 tahun kemudian disebutkan dalam satu keterangan, barulah proses terjadi kiamat total. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, keterangan-keterangan ini semua bisa ditonton di YouTube saya, Ustadz Arifin Purba Official. Ada keterangan rinci tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi, semuanya. Dan ini kita di sini fokus kepada sejarah singkat Islam secara singkat dari awal munculnya sampai habisnya berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad nomor 17.680. Nah, ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan buat kita, ya, sehingga kita menyadari bahwa kehidupan ini ya kayak sandiwara. Kayak sandiwara saja kita ini. Ya, seperti sandiwara saja. Nah, tinggal kita pilih peran apa. Mau berimankah atau mau kafirkah? Mau ahli ibadahkah? Mau atau ahli maksiat? Mau ke surgakah atau mau ke neraka? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada akhi sebagai moderator. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas materi kajian ceramah malam hari ini, luar biasa. Jadi materinya sangat rinci terkait